Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi kelas 10. Apa kabar semua? Bapak harap semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang biaya produksi ya. Ketika kita sudah mengeluarkan biaya, tentu kita harus menerima. Ada penerimaan kita atas biaya yang kita keluarkan. Oke. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penerimaan produksi atau bisa disebut juga dengan revenue. Oke, kita masuk. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang penerimaan, kita bahas sedikit lagi tentang biaya marginal ya, biaya marginal. Kita review sedikit. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang muncul saat produsen menambah suatu unit barang yang diproduksi ya. Kemudian misalnya, ketika kamu produksi 20 donat, kamu mengeluarkan biaya 20.000. Kemudian ketika kamu menambah produksimu karena permintaannya tinggi ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan ya, kita review sedikit aja karena ada rumus ketinggalan sedikit ya. Ketika kamu menambah produksi 5 lagi, kamu butuh biaya 5.000. Maka total donat yang kamu produksi ada 25 buah dan biaya yang kamu keluarkan sebesar 25.000. Kemudian, rumus marginal cost yaitu delta TC dibagi delta Q, di mana delta TC merupakan selisih total ya, selisih total 25.000 dikurang 20.000 kemarin. Kemudian delta Q ya, 25 dikurang 20 ya. Maka dapat hasilnya marginal cost sama dengan 25.000 dikurang 20.000 dibagi 25 dikurang 20. Maka marginal cost-nya adalah 1.000. Oke, mudah-mudahan kalian masih ingat atas marginal cost ini. Ada rumus untuk mencari marginal cost, yaitu marginal cost sama dengan turunan dari TC ya. Maksudnya turunan ini adalah turunan dari si TC untuk mencari marginal cost. Sebagaimana maksudnya? Perhatikan contoh berikut. Oke, coba perhatikan contoh dari biaya marginal. Tadi rumusnya adalah MC sama dengan turunan dari TC ya, turunan. Kita bahas sedikit tentang turunan ya. Kalau ini nanti di pelajaran matematika akan kalian bahas lebih dalam. Jadi kalau di ekonomi tidak terlalu sesulit di matematika ya. Jadi kalau turunan itu misalnya AX pangkat N ya. Jadi turunannya pangkatnya ini dimajukan ke depan ya, dimajukan ke depan ini dia. Maka N kali AX ya. Ini dia dipindahkan pangkatnya ke depan, maka N kali AX. Kemudian N dikurang 1, pangkatnya dikurang 1 dia ya. Ingat ya, pangkatnya dimajukan ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 lagi, maka N kali AX N kurang 1. Itu dia ya. Inilah dia turunannya. Jadi misalnya fungsi TC. Jadi nanti ini kita memakai ini pada fungsi ya. Kalau dia biaya produksinya berbentuk fungsi. Contohnya ini, TC sama dengan 20Q kuadrat tambah 15Q ditambah 50 ya. Jadi kalau ditanya MC-nya, berarti MC sama dengan turunan dari TC ya. Berarti kita turunkan dia. Ini dia kan MC ditanya, turunkan TC-nya, berarti 2, memajukan pangkatnya ke depan berarti 2 dikali 20Q ya. Kemudian kurangkan pangkatnya, 2 dikurang 1. Itu berapa? 1. Jadi kalau pangkat 1 itu tidak usah ditulis ya. Tidak usah ditulis. Cukup dihilangkan saja dia, berarti 2 kali 20Q ditambah 15. Kan di sini kan pangkatnya 1. Pangkatnya 1. Kemudian dimajukan ke depan berarti 1 kali 15. Kemudian pangkatnya dikurang 1 seperti rumus tadi, berarti dia pangkat 0. Kalau dia pangkat 0, Q-nya itu mati ya. Oke, ini kan tidak ada variabelnya, jadi dia hanya 50. Jadi kita menurunkan pangkat itu kalau ada variabelnya, sementara 50 tidak ada variabelnya. Maka ini otomatis hilang ya. Maka 2 kali 2 sama dengan 40Q
ditambah 15. Inilah dia MC-nya. Kalau TC-nya itu berbentuk fungsi. Kalau bentuk tabel dia seperti ini tidak usah. Kita hanya mencari fungsi MC itu kalau dia berbentuk fungsi. Inilah maksudnya berbentuk fungsi. Oke, itulah dia mencari marginal cost, yaitu dengan turunan dari TC. Oke, itu merupakan contoh untuk mencari marginal cost, yaitu turunan dari TC. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Nanti di pelajaran matematika, pasti kalian membahas itu juga. Oke, kita masuk ke penerimaan, atau disebut juga dengan revenue. Kalau penerimaan ada 3, yaitu total revenue, average revenue, marginal revenue. Average itu rata-rata. Oke, kita bahas satu persatu. Total revenue. Total revenue adalah keseluruhan penerimaan yang diterima perusahaan dari penjualan outputnya. Output itu merupakan produk atau barangnya kepada konsumen. Rumus total revenue adalah P dikali Q. Ingat ya, P adalah price, Q adalah quantity. Contohnya, ketika kamu memproduksi 20 buah donat, ya, 20 buah donat, dengan harga setiap donat itu sebesar Rp2.000. Berapakah penerimaan yang kamu terima? Rumus dari total revenue tadi adalah P dikali Q. P-nya sebesar 2.000, kuantitinya adalah jumlahnya berapa? 20. Maka total revenue yang kamu terima sebesar Rp40.000. Jadi inilah untuk mencari total revenue. Cukup gampang ya. Hanya harga dikali quantity atau jumlahnya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu average revenue. Average adalah rata-rata penerimaan. Average revenue atau disingkat juga dengan AR adalah penerimaan yang didapatkan perusahaan setiap unit output yang terjual. Jadi berapakah penerimaan yang diterima oleh perusahaan setiap dia menjual satu produk? Itu maksudnya ya. Rumusnya adalah AR atau average revenue sama dengan TR. Apa tadi TR? Total revenue atau total penerimaan dibagi quantity. Jadi contohnya tadi, TR tadi, total penerimaan dari donat tadi adalah sebesar Rp40.000 ya. Yang contoh sebelumnya, contoh total revenue. Jadi kuantitinya berapa? Jumlahnya berapa? Ada 20 unit. Jadi AR sama dengan 40.000 dibagi 20. Maka rata-ratanya sebesar 2.000. Oke, bisa dipahami? Ini dia tentang average revenue. Kemudian biaya yang terakhir adalah marginal revenue ya. Marginal revenue, ada marginal cost, ada juga marginal revenue. Jadi ini pembahasannya tidak jauh beda ya. Marginal revenue atau MR adalah besarnya kenaikan penerimaan total ya. Penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan output sebanyak 1 unit. Jadi rumusnya adalah marginal revenue sama dengan delta TR dibagi delta Q ya. Delta TR adalah selisih total penerimaan dibagi selisih jumlah barang yang dijual. Oke, ini dia marginal revenue. Jadi rumus lain untuk marginal revenue yaitu marginal revenue sama dengan turunan dari TR. Sama seperti marginal cost tadi yang Bapak bahas di awal. Untuk mencari marginal cost, itu turunan dari TC atau total cost. Jadi untuk mencari marginal revenue adalah turunan dari TR. Ya. Oke, perhatikan contoh berikut tentang marginal revenue biar lebih paham. Oke, perhatikan di sini contoh dari MR ya. MR adalah marginal revenue. Rumus mencari MR tadi itu delta TR dibagi delta Q ya. Delta TR dibagi delta Q. Misalnya ini. Kita mencari TR-nya dulu ya. Misalnya sini harga 2.000, kuantitinya 20. Untuk mencari TR tadi TR sama dengan P dikali Q. Maka 2.000 dikali 20 maka dapat 40.000. Kemudian 2.000 dikali 25 maka dapat hasilnya 50.000. Oke, ini dia TR-nya ya. Kemudian kita lihat delta TR. Delta adalah selisih ya. Maka selisih 50.000 dengan 40.000 ada 10.000.
Kemudian selisih Ki, yaitu 25 dikurang 20, maka hasilnya ada 5. Masukkan ke rumus MR sama dengan delta TR dibagi delta Ki, maka dapat hasilnya 10.000 dibagi 5, maka marginal revenue-nya ada 2.000. Oke, itu dia untuk mencari contoh MR. Ingat saja, delta TR dibagi delta Ki. Delta itu adalah selisih. Oke, bisa dipahami ya, contoh untuk mencari MR. Oke, itu dia contoh dari marginal revenue. Oke, ini dia penerimaan. Ada 3 ya, total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Sekarang kita masuk hubungan biaya dan penerimaan produksi. Hubungannya itu berkaitan tentang laba atau rugi. Ya, jelas ya. Kalau kita melakukan biaya, bagaimana dengan penerimaan kita? Apakah kita menerima laba atau rugi? Ketika TR-nya atau total revenue lebih besar dari total cost, maka dikatakan laba. Ketika total revenue-nya lebih kecil dari total cost-nya, maka dikatakan rugi. Ketika penerimaannya sama dengan biaya yang dikeluarkan atau TR sama dengan TC, maka dikatakan impas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh berikut, inilah hubungan antara biaya produksi dengan penerimaan produksi. Oke, inilah contoh yang cukup panjang ya, bisa diperhatikan. Kita lihat soalnya. Sebuah pabrik sendal mempunyai biaya tetap. Biaya tetap adalah fixed cost ya, sebesar 1 juta. Biaya untuk membuat sebuah sendal, berarti sebuah sendal ini itu biaya variabelnya, melihat berapa nanti diproduksi sendalnya, maka dikali 500, berarti ini bisa juga disebut dengan variable cost ya, berarti 500 Ki. Apabila sendal dijual dengan harga 1000, berarti inilah P ya, harga 1000, maka yang ditanya fungsi biaya total ya, fungsi TC. Fungsi TC tadi, TC sama dengan FC ditambah VC ya. Fungsi penerimaan total atau TR. Fungsi TR tadi sama dengan P dikali Q ya. Dan variable cost. Variable cost-nya tadi kita sudah dapat ya, 500 Q ya. Q-nya kenapa kita tambah Q? Karena ini kan masih sebuah sendal. Belum tahu kita berapa nanti sendal yang akan diproduksi. Maka kita buat VC-nya itu sama dengan 500 Ki ya, 500 Ki. Oke, kita bahas yang pertama. Fungsi biaya total, yaitu kita lihat FC-nya berapa? 1 juta. Variable cost-nya 500. Fungsi variable cost tadi 500 Ki ya. Kemudian fungsi biaya total, TC sama dengan FC ditambah VC. Berarti TC-nya sama dengan 1 juta. Yang tadi 1 juta fixed cost-nya ditambah 500 Ki ya. Inilah dia fungsi biaya total TC-nya. Kemudian fungsi penerimaan total ya, atau total revenue. Total revenue tadi untuk mencarinya P dikali Q. Kemudian kita lihat di sini TR-nya sama dengan P. P-nya itu tadi 1000 ya, 1000 dikali Q. Karena kita tidak tahu berapa Q-nya, maka kita buat dia 1000 Q. Oke, ini dia untuk variable cost, kemudian total cost dan total revenue. Oke. Kemudian kita masuk yang kedua. Pada saat kapan pabrik sendal mencapai BEP? BEP itu tadi tidak untung atau tidak rugi ya. Itu maksudnya dia tidak mengalami keuntungan, dia juga tidak mengalami kerugian atau bisa dikatakan impas ya, balik modal. Itu terjadi pada saat TR sama dengan TC. Ingat rumusnya yang barusan Bapak jelaskan. Kita masukkan TR-nya tadi berapa? TR-nya adalah 1000 Ki ya, 1000 Ki. Saya masukkan ke rumus, TR-nya sama dengan 1000 Ki. Sama dengan TC-nya berapa? 1 juta ditambah 500 Ki. Oke, kemudian pindahkan ke sisi yang variabelnya sama ya. Yang variabelnya sama, maka 1000 Ki dikurang 500 Ki sama dengan 1 juta. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Karena ini positif, berpindah sisi dia ke kiri, maka dia jadi negatif. Oke, 1000 dikurang 500, maka dapat 500 Ki sama dengan 1 juta. Kemudian Ki sama dengan 2000. Dari mana 2000 ini? Ini kan 500 Ki. Karena dia sama 500 kali Ki, kalau dia dikali maka pindah ke sisi, berarti 1 juta. Dia ibaratnya seperti 1 juta
dibagi 500. Gini dia ya. Maka 1 juta bagi 500, maka hasilnya 2000 unit. Jadi maksudnya kesimpulannya bisa kita simpulkan ketika dia memproduksi 2000 unit, disitulah dia mengalami BEP atau balik modal ya. Maka kalau kita lihat dari total cost, biaya yang perlu dikeluarkan yaitu sebesar 2 juta. Dari mana 2 juta? TC-nya tadi 1 juta ditambah 500. Berapa Q-nya? 2000. Masukkan Q-nya ke sini ya, 2000. Maka TC-nya sama dengan 2 juta. Dia mengalami BEP ketika dia menjual 2000 unit ya dengan biaya 2 juta. Itu dia untuk mencari BEP, bisa dipahami ya. Kalau kurang paham bisa nanti ditanyakan. Oke. Kemudian, untung atau rugikah apabila memproduksi 9.000 unit ya? Untung atau rugikah dia ketika memproduksi 9.000 unit? Oke, kita lihat. Kalau dia untung berarti TR-nya lebih besar dari TC. Kalau dia rugi berarti TR-nya lebih kecil dari TC. Kalau dia impas, tidak rugi, tidak untung, maka TR sama dengan TC. Perhatikan di sini, kita lihat cari satu-satu TR-nya. TR-nya tadi adalah P kali Q. P-nya 1000 dikali 9000 ya. P tadi ini harga. P itu adalah harga price. Maka dapat hasilnya 9 juta. Kemudian TC-nya. Masukkan TC-nya tadi ini. 1 juta ditambah 500 Q. Masukkan Q-nya tadi. Q-nya 9.000 unit ya. Maka 1 juta ditambah 500 dikali 9.000. Maka hasilnya dapat 5.500.000. Oke, bisa kita lihat. TR-nya di sini kan 9 juta penerimaannya. Kemudian biayanya 5.500.000. Menurut kalian, labakah atau rugi? Ini laba, ini rugi. Atau impas? Oke, kita lihat. Kita kurangkan dulu ya. TR-nya tadi 9 juta. Kemudian biayanya 5.500.000. Maka dia mengalami keuntungan sebesar 3.500.000 karena TR-nya, total revenue-nya lebih besar dari TC-nya. Oke, bisa dipahami ya untuk mencari soal seperti nanti kalau Bapak keluarkan. Oke, kalau ada pertanyaan bisa nanti tanyakan kepada saya lagi. Terima kasih. Oke, sekian materi kita untuk pertemuan hari ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Apa itu dari marginal revenue, total revenue, dan average revenue. Oke, apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih.